Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tabtu bidarabillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدى ولا جبل يطاع
بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Al-Fajr di ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Kelak mereka akan menyaksikan keingkaran mereka, dan sesungguhnya mereka menyadari keingkaran mereka itu. Dan sungguh betapa cintanya manusia itu yang keterlaluan kepada dunia, kepada harta-harta, kepada kedudukan, dan kepada pangkat-pangkat. Itu adalah di dalam surat Al-Adiyat yang berhubungan langsung dengan tafsir surat Al-Fajr yang selanjutnya yang akan kita bahas. Kemarin kita bahas ayat ke-15, ke-16. Wa ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu, apabila dia uji, dikenakan ujian, rabbuhu fa akramahu, oleh Rabbnya lalu dimuliakannya dengan harta benda dan lain-lainnya, fana'amahu fayaqulu rabbi akraman, dan diberinya kesenangan maka dia berkata rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, anak yang pintar-pintar, tanah yang tersebar, rumah yang dikredit, ada yang di Sentul, ada yang di Ciomas, ada yang di mana-mana, sampai 5, ya. Sesungguhnya itu manusia kebanyakan bilang, sungguh terima kasih Allah atas semua karunia ini. Ingat, eta teh ujian. Kenapa?
Karena perut manusia itu kantong nasinya cuma segitu, nggak gede, tapi rakusnya minta ampun, bahilnya naudzubillah min zalik. Maka disebut secara khusus di sini, yaitu bahwa manusia itu salah menyimpulkan seolah-olah saya adalah orang yang diberikan derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang sesungguhnya adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Punya duit, duitnya untuk ibadah, punya motor, motornya untuk ibadah, punya mobil, punya rumah, rumahnya untuk ibadah, bekalnya. Semuanya itu adalah bekal untuk hari yang sesungguhnya, yaitu hari akhirat. Wa amma idza mabtalahu faqada alaihi, adapun bila Rabbnya mengujinya lalu dia membatasi rizqahu, rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Rabbku menghinaku. Lihat di sini kontradiktif manusia yang lupa kepada Allah. Betapa kecintaan sedemikian besarnya kepada dunia. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, aku telah mendapatkan kesenangan. Lupa terhadap bahwa di antara harta-hartanya terdapat hak-hak orang lain melalui zakat-zakatnya. Lupa bahwa duit yang dipunyanya itu bukan untuk dirinya sendiri. Lupa bahwa semua itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dipakai, dikembalikan untuk ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, bercocok tanam dengan uang-uang, dengan kepintaran-kepintaran, dengan harta benda yang diberikannya, semuanya ditujukan untuk ibadah, sehingga kita panen nanti di akhirat kelak. Kita lanjutkan ayat ke-17. Kalla, sekali-kali tidak. Nih lihat di sini. Kalimat ini merupakan hardikan. Kamu menyimpulkan bahwa kamu kalau dikasih karunia, kamu telah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sehingga kamu memandang rendah makhluk, menyombong-nyombongkan tentang amalmu. Hati-hati, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi pertolongan Allah digerakkan hatinya untuk ibadah, kadang-kadang sombong sama ibadahnya, memandang remeh kepada manusia lain atas karunia Allah. Lihat di sini, dihardik ini bahwa perkara yang sebenarnya tidaklah demikian. Maksud dimuliakan itu dengan diberi kekayaan dan dihina itu dengan diberi kemiskinan. Sesungguhnya seseorang itu menjadi mulia bukan karena dia miskin atau kaya, karena dia itu banyak dan pinter-pinter jadi profesor, dokter, spesialis, dokter umum, Mars, MKes, tetapi semata-mata karena mulianya di mata Allah karena ketaatannya, dan menjadi terhina karena kemaksiatannya. Nah, orang-orang kafir di Mekah pada saat itu tidak memperhatikan hal ini. Balla tukrimunal yatima, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Artinya kalian tidak pernah berbuat baik kepada anak-anak yatim, padahal kalian kaya, padahal kalian benghar. Atau
kalian tidak memberikan harta waris yang menjadi hak-hak anak yatim, malah disikat, dilibasnya untuk kepentingan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad itu yatim piatu. Maka Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surganya Allah. Nih lihat nih, lihat. Saya bersama dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini, dekat dan berada di surga. Maka orang-orang yang ada anak yatim di rumahnya, dijaganya dengan baik, maka dia akan menjadi sahabatnya Rasul di surga. Tapi ada anak yatim dijadiin babu, dijadiin pembantu, anak kakak, anak dulur, dihardik, nggak dimuliakan, dibedakan. Kalau marah, kalau salah, ditendang, digebok. Ingat, ini sejelek-jeleknya kelakuan yang nanti akan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wala tahaddun, dan kalian tidak mengajak diri kalian atau orang lain ala ta'am, memberikan makan al miskini, orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha, dan kalian memakan harta pusaka, harta peninggalan, aklan lama, dengan cara mencampur adukan tanpa segan-segan lagi. Maksudnya di sini adalah mencampur baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian, enggak dikembalikan. Atau kalian mencampur baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri tanpa ada batas yang jelas. Allah ngelihat. Mau ngebohong sama Allah, ngebohong sama manusia bisa, tapi ngebohong sama Allah bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau. Di dalam kehidupan di dunia ini permainan dan senda gurau. Kalau kita mau lihat seperti film aja. Di dalam film ada jagoan, ada anak mudanya, ya. Ada penjahatnya, ada antagonis perannya, ada protagonis, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi polisi, ada yang jadi penjahat, ada yang menjadi koruptor, ada yang menjadi pejabat. Itu adalah kepura-puraan di dalam film itu. Kita ngelihat, kita penonton ngelihat di sini. Taubahnya seperti itu. Tetapi bedanya di ponten. Pada kehidupan nyata tuh di ponten dicatat oleh siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Dan dilihat secara 6 dimensi nanti akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Sehingga pada saat itu ketika kita salah di dalam mengejawantahkannya, mengerjakan yang haram, bermaksiat kepada Allah, berbuat dolim kepada manusia, maka siap-siap Allah akan memberikan balasan atas tiap-tiap perbuatan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini duitku. Apa bedanya sama Qarun? Qarun berkata, aku punya semua ini lantaran ilmuku, kehebatanku, lupa sama karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Karena sungguh
kecintaan kepada dunia. Yang disebut dunia itu adalah bukan hanya duit, bukan hanya kedudukan, bukan hanya pangkat, bukan hanya keturunan, tetapi hati-hati sama anak, istri juga merupakan bisa menghalangi kita untuk berbuat baik kalau seandainya kita tidak bisa menjaganya. Semua itu adalah titipan dari Allah. Diri kita ini berjalan di atas dunia menuju pintu yang sama yang bernama kematian. Pintu itu kita gedor dan pasti datang ke sana karena tujuannya adalah begitu. Hidup yang singkat ini kita pakai untuk memahami hal ini sehingga diri kita, ya Allah, betapa hamba lalai ya Allah, betapa hamba lupa ya Allah. Karena dengan uang, dengan kedudukan, dengan harta benda ini hamba menjadi sombong ya Allah. Hamba menjadi tergesa-gesa ya Allah untuk menghujat orang, menghujat segala jalan menuju kebaikan. Hamba lupa ya Allah, hamba lupa ya Allah. Kalla, jangan berbuat demikian, kata Allah. Lafaz kala ini adalah kalimat cegahan supaya jangan melakukan hal-hal tersebut. Apa maksudnya? Jangan terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia. Kantong nasi itu cuma segitu. Makan, malah ada restoran yang sudah tahu, silahkan ambil bebas. Karena tahu takaran manusia itu cuma segitu, nggak lebih daripada 1,5 piring. Segimana banyaknya juga makan sepuasnya, nggak akan bisa lebih. Tapi lihat rakusnya, Masya Allah, harta orang diambil. Tiap hari dihitung-hitung ikut riba. Tiap hari lu bisa minjem duit sama saya kasih duit, tapi inget ya, besok ada tambahannya sekian persen. Membungahkan uang itu karena pasrah dan cintanya pada dunia. Tulul amal lah amalannya, panjang angan-angannya, pengen punya ini dan pengen punya itu, nggak mau diatur sama Allah. Tidak ada jiwa tawakal, tidak ada jiwa ikhlas di dalamnya. Ingin nambah, ingin nambah, ingin nambah, ingin nambah. Padahal nanti ketika di akhirat dia akan dihisap terhadap semua itu. Penghisapannya lama. Makanya orang miskin di akhirat yang soleh cepat masuk surganya. Orang kaya yang soleh dihitung dulu, lama ngantrinya, lupa. Rata-rata nanti di akhirat orang-orang yang sedemikian banyaknya hartanya yang tak terhitung itu nyesel, pengen balik ke atas dunia. Ya Allah, kalau bisa ya Rob, aku turun lagi ke atas dunia ini sebagai orang miskin, yang orang papa, yang gak punya apa-apa. Kayak begitu. Karena saking panasnya matahari sejengkal, dalam keadaan yang susah. Ngeri bapak-bapak ibu-ibu. Idza dzukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, artinya secara terus-menerus sehingga hancur musnahlah semua bangunan-bangunan yang ada di permukaannya. Dalam 1 bulan ini Bogor berapa kali gempa? Saya tanya. Sebentar, 2 kali hitungan saya. Bulan yang lalu ada lagi. Berkali-kali, makin lama makin sering, makin sering. Ingat, kita ini udah di akhir zaman, harus bergegas. Fastabikul khairat,
berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan ibadah kepada Allah. Karena waktu dunia di akhir zaman ini. Tapi pikir, yang maksiat tetap maksiat, yang berbuat dosa tetap berbuat dosa, tidak ada sedikit pun pengajaran. Apa sebabnya? Dunia, kecintaan yang berlebihan kepada dunia, jabatan, pangkat, uang, ketenaran, popularitas, elektabilitas, semua itu melenakan dirinya untuk ingat sama hari akhir. Nauzubillah min dzalik. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabbmu, yakni perintahnya, wal malaku, dan sedangkan malaikat-malaikat. Al malak adalah bentuk mufrad dari lafaz al malaikah. Soffan soffa, berbaris-baris, berbaris membentuk barisan yang banyak. Waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam, ditarik dengan memakai 70.000 kendali. Pada tiap-tiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Neraka jahanam terdengar gejolak dan gemuruhnya. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, ingatlah manusia. Maksudnya orang-orang yang ingkar, ingat kepada apa yang telah dilalaikannya. Dia mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, menjadi penentang-penentang Allah, berbuat maksiat dan berbuat zalim. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Nyesel, penyesalan pada saat itu tidak ada berguna lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anakmu, tidak ada gunanya pangkat, predikat, sebutan-sebutanmu dengan jabatan tinggi, kecuali yang menghadap Allah dengan hati orang bertakwa. Takwa. Yaqulu, dia mengatakan sewaktu ingat akan kesalahan-kesalahannya, karena dipaparkan dalam bentuk buku catatan dari Lauhul Mahfuz yang sangat detail. Bukan lagi 3 dimensi, bukan lagi 4 dimensi, 6 dimensi. Ya, alangkah baiknya. Ini bermakna tanbih. Laitani qaddamtu, sekiranya aku dahulu mengerjakan amal kebaikan dan beriman. Dulu aku enggak melalaikan solatku. Dulu aku tidak melalaikan peringatan-peringatan dan nasihat dari para ulama. Tapi malah aku melakukan maksiat-maksiat atas kelemahan diriku. Li hayati, untuk hidupku ini, untuk kehidupan yang baik di akhirat, kehidupan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal abadi. Sementara kita hidup dulu, ya Allah, ternyata cuma sebentar ya Allah di atas dunia. Padahal usiaku dulu 100 tahun. Ternyata itu adalah al-hayatul faniyah, hidup yang fana, yang sementara. Sementara aku sekarang di hadapanmu ya Allah mempertanggungjawabkan atas dosa-dosaku. Aku berbuat dolim kepada ibuku, kepada ayahku, kepada saudaraku, kepada tetangga-tetanggaku, kepada teman-temanku. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Fayauma idzil la yu'adzibu, maka pada hari itu tiada yang mengazab. Azabahu, seperti azabnya, seperti azab Allah.
kita saja sudah kesandung, kuku lepas sakit. Ya Allah, ini dengan azab-Mu yang tak terperikan lebih sakit daripada dicabut kuku di dunia. Ahadun, seseorang pun, artinya dia tidak menyerahkannya kepada seorang pun melainkan hanya kepada dirinya, di mana manusia bertanggung jawab atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya sendiri-sendiri, gak bisa diwakili. Di dunia kita bisa cari kambing hitam, masuk penjara. Dan bagi jaksa, bagi hakim, bagi polisi, dia berbuat dolim, salah tangkap, hukumannya ngeri. Allah mencatat itu, Allah catat. Dan demikian pula, la yuthiku, tiada yang dapat mengikat, fathaqahu ahadun, seperti ikatannya seseorang pun. Lengkapnya tiada seorang pun yang diazab seperti azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, dan tiada seorang pun yang diikat seperti ikatan yang dibelenggukan kepada orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang atau yang aman, dimaksudkan adalah jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, yang menahan diri untuk tidak bermaksiat, yang bertahan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul, yang merasakan nikmat di dalam ibadah dan merasakan nikmat dengan iman ini, merasa yakin dengan iman ini seyakin-yakinnya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Perkataan ini diucapkan kepadanya sewaktu ia menjelang mati, yakni kembalilah kamu kepada perintah dan kehendaknya, radiyatan, dengan hati yang puas akan pahala dan ganjaran yang kamu terima, mardiyah, lagi diridhoi di sisi Allah. Maksudnya semua amal perbuatan yang diperbuatnya berupa amal-amal kebaikan diridhoi di sisinya. Jiwa yang beriman itu merasa puas dan diridhoi dalam senyum kematian. Meninggal muda sambil la ilaha illallah, tutup matanya, tersenyum, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Fadkhuli fi, maka masuklah ke dalam jamaah-jamaah ibadi, hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku bersama dengan hamba-hambaku yang soleh. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad, banyak sholawat, jadi orang soleh. Mau bertemu dengan Nabi Ibrahim, mau jadi orang soleh. Atau menolak, mau bertemu dengan Freddie Mercury, ayo. Atau mau bertemu dengan tokoh-tokoh panutanmu, maka buat apa menjadi panutan dan idolamu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang jadi idola, tepuguh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat dari nasihat tadi, dari surat Al-Fajr tadi, bagaimana lantas kita bisa selamat menghadapi kehidupan di atas dunia? Mari kita lihat. Ternyata bersikap zuhud, pertama kuncinya adalah menyadari dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat.
Ada yang sudah dikaruniakan Allah dengan jabatan, ada yang sudah dikaruniakan Allah dengan harta berlebih, maka itu adalah ladang-ladang ibadah terbentang di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Pergunakan ini untuk ibadah. Maka sifat yang paling ditonjolkan dalam agama ini adalah sikap zuhud kepada dunia. Bukan zuhud kere, pakai baju kumuh, ninggalin anak bini, ninggalin tanggung jawab. Enggak gitu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rizki masing-masing. Kita disuruh untuk menerima karunia itu dengan syukur dan melaksanakan kewajiban sosialnya untuk bersedekah, berinfak, berbuat baik, menolong orang. Seperti itu. Mari kita lihat, ini kita bahas bukan kitab Minhajul Abidin, tetapi Risalatul Mu'awanati dari Syekh Syed Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Semoga Allah memuliakan beliau. Wa alaika bizuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati wa muzhirul inayati wa unwanul wilayah. Dan mesti bagimu untuk bersikap zuhud terhadap dunia, karena sesungguhnya zuhud terhadap dunia itu sebagai misi kebahagiaan yang hakiki dan penjelas pertolongan Allah dan judul daripada pertolongan-pertolongan itu datang. Wa kama anna hubbad dunya ra'su kullu khati'ah, dan sebagaimana bahwa menyukai duniawi itu pangkal setiap kesalahan dan dosa. Kadzalika yakunu buktuha ra'su kulli ta'ati wa hasanah. Seperti itu pula adanya membenci duniawi itu sebagai pangkal setiap ketaatan dan kebaikan. Membenci di sini jangan salah kaprah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Lari dari tanggung jawab duniawi yang diamanahkan Allah kepada dirinya. Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, pengen zuhud, tapi dikasih uang lagi, dikasih rizki lagi, dikasih rizki lagi, karena pengen hidup zuhud, ternyata tidak bisa miskin. Utsman bin Affan sama, karena Allah sudah menakdirkannya seperti itu. Jadi hidup buat sederhana, bagaimana Allah mengatur, bukan bagaimana orang mengatur. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Beda kan? Kalau Allah mengatur, mangga Allah abdi sanggakeun. Tapi kalau orang mengatur, tulul amal, hoyong, ambisi terhadap jabatan, ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap ini, ambisi terhadap itu. Kalau orang udah ngerti bahwa itu akan penyebab kecelakaan, maka dia bilang, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa yu'izu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, sesungguhnya jika Allah menghendaki, walaupun orang-orang nggak pengen, dia jadi. Kata Allah, jadi. Semua orang bilang jadi, kata Allah nggak jadi, ya nggak jadi. Semua itu atas qadarullah. Nggak semua orang bisa jadi kepala bagian, nggak semua orang bisa jadi direktur. Semua adalah bentuk tanggung jawab amanah-amanah yang telah diberikan Allah berupa qadarullah atas dirinya. Maka itu adalah bentuk ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat. Ada qadarullahnya jadi dokter spesialis, maka layani pasien karena Allah.
bukan karena duit dan pitih. Ini ajaran. Sehingga ketika duit banyak adanya bukan di hati, ini milikku, bukan. Ini adalah milik Allah yang dititipkan dalam bentuk aku harus memanfaatkan dunia mazroatul akhirat. Sehingga duit taruh di kantong nggak pedit melekit bahil. Ketika saudara datang, ambil, ambil, apalagi ambil, saya pengen ini bajunya, ambil, apalagi saya pengen mobil, ambil, nanti kasih mobil lagi, saya pengen istri, awas. Artinya membuat bahwa dunia itu tidak di dalam hati tetapi di kantong. Dan cukup bagimu bersikap zuhud terhadap dunia, bahwa Allah Ta'ala telah menyebut dunia di sejumlah tempat dari kitabnya Al-Quran sebagai mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Dan berkata Imam Al-Hasan rahimahullah, mata'ul gurur itu seperti hijaunya taman-taman dan mainan anak perempuan yang menipu, ketika datang hilang. Ada yang berkata dunia itu seperti fata morgana, dikejar, ada air, ketika sampai tidak ada di situ, haus tetap terasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwa zuhud terhadap dunia itu bagi para pelakunya merupakan suatu kenikmatan yang disegerakan di dunia. Mengejar akhirat, dunia akan datang menghampirimu. Dan tidak akan mampu zuhud terhadap dunia kecuali orang yang Allah telah melapangkan hatinya dengan pancaran cahaya-cahaya kemakrifatan dan keyakinan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhalal qalban ansyaraha lahu wanfasaha. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nur cahaya apabila telah memasuki hati maka akan melapangkan dan melonggarkan bagi hati tersebut. Qila fahal lidzalika min alamatin. Dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, lalu apakah hal itu memiliki ciri-ciri ya Rasul? Qala na'am. Beliau bersabda, iya. Apa ciri-cirinya? At-tajaffi an daril gururi wal inabatu ila daril khuludi. Menjauh dari negeri tipuan dan kembali menuju negeri kekekalan. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badana. Bersikap zuhud terhadap dunia itu dapat melegakan hati dan tubuh. Lapang hati ini, karena sungguh keresahan itu datangnya adalah dari dunia. Rasa takut dan was-was akan tidak cukupmu karena kamu khawatir terhadap dunia. Rasa iri dan dengkimu itu muncul sehingga ada hasad dan hasud karena dunia, karena pangkat dan jabatan, sehingga kamu fitnah sana dan fitnah sini. Dan harus diingat bahwa itu semuanya menyebabkan berpulangnya sakit, nggak bisa tidur, darah tinggi, jantung, ujung-ujungnya stroke. Nauzubillah min dzalik. Wa rabbatu fid dunya tukthirul hamma wal hazna. Sedangkan menyukai terhadap dunia itu dapat memperbanyak keresahan dan kesedihan. Beda antara ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa beda ilmu dan harta?
Ilmu itu akan menjagamu, sementara harta kamu yang menjaganya. Harta dikasih, makin sedikit makin habis. Ilmu semakin dikasih, semakin banyak ilmunya. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzhud fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Oleh karena itu bapak-bapak, kita harus mengerti untuk mengeluarkan rasa suka kepada dinar, dirham, kepada uang dari hatimu, hingga menjadi dinar dan dirham itu di sisimu sama seperti batu dan lumpur. Dan mesti bagi kita untuk mengeluarkan rasa suka kepada kedudukan di sisi orang-orang di hatimu, hingga menjadi setara di sisimu pujian mereka dan cacian mereka, dan setara bagimu penerimaan mereka dan penolakan mereka. Karena sesungguhnya suka kepada kedudukan itu lebih berbahaya dari pelakunya dibandingkan suka kepada harta, karena akan mewujudkan sikap-sikap aplikatif terhadap perbuatan-perbuatan menyakiti dan dolim kepada orang. Wa kilahuma dallani ala raghbati fid dunya, dan kedua hal itu, cinta kedudukan dan cinta harta itu, dua petunjuk atas gemarnya terhadap dunia. Wa aslu hubbil jahi hubbut ta'zimi, dan dasar menyukai kedudukan adalah menyukai pengagungan. Wal azamatu min sifatillah, sedangkan keagungan itu termasuk daripada sifat-sifat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala al azamatu izari wal kibriya'u ridai. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala, dia berfirman, keagungan itu sarungku dan kesombongan itu selendangku. Faman naza'ani wahida minhuma fadzaftuhu finari jahannam, maka siapa saja yang melucuti dariku salah satu dari keduanya, maka aku akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulan daripada semua itu, bersikap zuhudlah kepada dunia. Kalau punya uang, taruh di kantong, ulah taruh di hati. Ini teh titipan. Mobil baru beli, mobil baru, mereknya lemper gini, lagi dipakai, dret, kena sama orang motor aki-aki yang bawa dagangan kerupuk, turun dia maki-maki, main tonjok, gelepak, karena cintanya kepada dunia. Istri minjem lemper gininya, ngek, nabrak tempat parkir, dicarekan. Padahal cinta mana? Coba pikir, itu semua titipan. Contoh aja tukang parkir, mobilnya banyak, motornya banyak, segala merek, diambilin kagak marah dia. Betul? Itu adalah salah satu pemikiran sufi. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu ingat, innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun, sungguhnya dunia itu permainan dan senda gurau. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya la hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة نبينا آدم وذرية من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين والجاهدين والأولياء الصديقين والأصفياء الصالحين خصوصا Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddas Ruhahu wa Ridarihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati syekhina wa usadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabbina mursyidina Majengan Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratil haji bagus bagas batul kabas abang hitungan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa akhati akhatina wa ustadina wa li aqrabina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyamil wal amwat bi masyayikh radhiyallahu ma'ghur bi ahmiya minha illa simaliha alladzi dakanahu yasima man lam yadhkur bi asmaihim wa anta alamu bi asmaihi wa ila ruhi hususan. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم
Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Hanan Ya Mannan, 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 Ya Dayanu Ya Sultan, 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 Ya Dayanu Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta, Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta, Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta, Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan ini bulan Rajab, banyak-banyak istighfar. Karena di bulan Rajab ini kita harus banyak istighfar. Kemudian setelah Rajab, Ruwah, kemudian puasa. Sebentar lagi. Mari kita isi bulan-bulan ini dengan baik, dan kita doakan. Sekarang Omikron sedang naik, semoga tenaga kesehatan kita bisa menjalankan tugas dengan baik, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan juga kekuatan kepada masyarakat Kota Bogor agar bisa semuanya melewati ujian-ujian ini dengan baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung daripada kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu